Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, ittaqullaha haitsuma kunta. Al hadis. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, di mana para ulama ada yang menyebutkan sebagai Syahrul Ibrahim, bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sekarang berada di Yaumut Tasyrik, hari-hari di mana syariat menyembelih hewan kurban ini masih diperintahkan. Setelah hari kemarin kita melaksanakan Yaumun Nahar. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, di antara kisah kehidupan para nabi yang Allah perintahkan agar kita merenunginya adalah kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam melewati berbagai macam ujian di dalam hidupnya. Kata Allah di dalam Quran surat Asy-Syu'ara, watslu alaihim naba Ibrahim, bacakanlah olehmu Muhammad pada sahabat-sahabatmu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala pertegas lagi di Quran surat Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahimu bikalimatin, sungguh ada kalimat-kalimat yang sifatnya ibtala sebagai bentuk ujian bagi Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna, dan Nabi Ibrahim sempurna melaksanakan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dijadikan inni ja'iluka linnasi imaman, karena engkau telah melewati berbagai macam ujian hidup, kata Allah, maka aku jadikan engkau sebagai imam di antara manusia. Yang dimaksud adalah imam dalam perkara tauhid, pemimpin di dalam perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kembali Quran surat Ali Imran ayat 95, kul, engkau harus menyampaikan, kau harus menjawab, sadaqa Ibrahim, Ibrahim itu benar, fattabi'u millata Ibrahim, dan engkau pun harus mengikuti millah, agama, sunnah-sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwatu iman sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sunnah tersebut ada ibadah khitan. Itu dimulai daripada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhtana Ibrahimu, Nabi Ibrahim dihitan, wa huwa ibnu sanah samanina sanatan, dia berusia 80 tahun pada saat itu. Termasuk sunnah membangun masjid, membangun tempat ibadah. Inna awala wudi'al linnasi bibakatan mubarakan, sesungguhnya bangunan yang pertama kali didirikan untuk beribadah adalah di Bakkah. Yang dimaksud adalah membangun Ka'bah. Termasuk juga sunnah ibadah haji, atimul hajja wal umrata lillah. Kesemuaan itu bagian daripada ujian yang terlebih dahulu dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ditetapkan sebagai syariat ibadah sampai dengan umat akhir zaman. Dan termasuk bagian daripada sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah melaksanakan ibadah kurban. Kurban bagi Nabi Ibrahim adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dalam bentuk ujian harta. Ikhwah, kalau sekarang kan orang diperintahkan untuk berkurban, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian rezeki yang dia miliki sisihkan untuk berkurban. Ujiannya dalam bentuk amwal, dalam bentuk harta. Tapi awal syariat ini datang
ujiannya itu dalam bentuk anfus, ujiannya dalam bentuk ujian jiwa. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat As-Saffat dari ayat 100 sampai 108. Kita mengenal sebuah doa. Ini bagian daripada doa yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu merindukan sumber kebahagiaan dari keturunan yang dia miliki. Rabbi habli minas solihin. Berulang-ulang kalimat itu dipanjatkan siang dan malam. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Tapi belum juga Allah karuniakan, sampai datang wasilah Nabi Ibrahim itu menikah dengan khodamnya. Khodam Sarah yang dimaksud adalah Siti Hajar. Kemudian turunlah malaikat yang memberi kabar kepada Nabi Ibrahim, wa basyarnahu bigulamin halim. Aku kabarkan kepadamu wahai Ibrahim bahwa engkau akan memiliki anak yang memiliki sifat al-halim. Halim itu bagian daripada puncak kesolehan anak, tapi dari sisi menahan berbagai macam ujian yang paling berat, ada sabar, ada al-halim. Itu al-halim itu kekuatan kesabaran yang paling tinggi. Allah sudah beritahu bahwa engkau akan memiliki anak yang disifati dengan kesolehan dan kesabaran yang luar biasa. Itu merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Tapi perjalanan waktu sampai dengan anaknya ini dewasa, anak yang ditunggu-tunggu, yang didamba-dambakan itu ada, kemudian ada kalimat baru, perintah baru dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sudah sampai masa balignya, balagha itu bersama Nabi Ibrahim, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dalam bentuk mimpinya. Sampai ini dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya dalam bentuk komunikasi. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidurku, adbahuka, aku harus menyembelihmu, pangzur madataro, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Maka Nabi Ismail ketika menerima ucapan dari ayahnya dalam bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, maka Nabi Ismail kemudian berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al, laksanakan, matu'mar, apa yang Allah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sangat sabar. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, yang sekarang sudah menjadi bapak, bagaimana kedudukan anak bapak-bapak itu menjadi samrota fuadi, menjadi buah hati kita kan, qurrata ayun, menjadi sumber penyejuk pandangan mata kita. Tapi bagaimana kalau kita menjadi Nabi Ibrahim? Allah perintahkan kepada diri kita untuk menyembelih anak kita, apakah akan kita lakukan ikhwatu iman? Rasanya dibolak-balik, dipertimbangkan, berat bagi diri kita. Termasuk pelaksanaan perintah ini pun harus diterima dengan pasrah oleh anaknya. Apakah anak-anak bapak bersedia untuk disembelih? Ini rasanya syariat Allah Subhanahu wa taala sangat bertentangan dengan akal pikiran kita, sangat bertentangan dengan hati nurani. Mau dibagaimanapun, ini adalah syariat pembunuhan. Tapi ketika wahyu Allah telah ditetapkan, perintah Allah telah diputuskan, maka hati nurani itu harus ditutup, akal pikiran itu harus dihindar, perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus diutamakan. Begitulah ujian di dalam beragama, ikhwati iman dirahmati Allah. Pertimbangannya tidak lagi perasaan, pertimbangannya tidak lagi akal, tapi pertimbangannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan Nabi Ibrahim bukan tidak sayang kepada anaknya, kita juga menemukan Ismail bukan tidak takut disembelih, tapi Allah terangkan di ayat sebelumnya, palamma aslama, maka ketika keduanya sudah bertaslim, sudah berserah diri, ayah harus rela membunuh anaknya, dan anaknya pun harus rela disembelih oleh ayahnya. Watallahu lil jabin, sudah ada di atas pelipisnya Nabi Ismail, tinggal dipotong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kembali.
Pada saat itu malaikat menyeru, ya Ibrahim, qad shadaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu, jangan engkau lanjutkan. Inna kadzalika najzil muhsinin, kata Allah, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat berat, nampak jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ikhwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pertanyaan besar bagi diri kita, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu terlebih dahulu bahwasanya nanti ketika anaknya ini akan disembeli, di pertengahan jalan Allah akan hentikan? Tidak ada. Yang diyakini oleh Nabi Ibrahim, yang diyakini oleh Nabi Ismail, terjadilah penyembelihan anak, penyembelihan oleh ayah kepada anaknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang terakhir, wa tarakna alaihi fil akhirin, maka kami jadikan syariat ini sebagai ibadah yang akan dilanjutkan oleh umat-umat kemudian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hikmah yang paling dalam dari seluruh pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari para nabi, bahwasanya kehidupan mereka itu tidak mudah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, asyadun nasi balaan al-anbiya, bala yang paling berat, ujian yang paling berat itu diterima oleh para nabi, summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang soleh setelahnya. Hasiban nas ayutsraku, apakah manusia itu mengira ayyaqulu amanna, setelah mereka beriman, fahum la yubtanun, kemudian mereka tidak diuji. Di ayat yang lain, apakah mereka mengira mereka akan masuk surga sebelum mereka mendapatkan ujian yang diterima oleh para nabi mereka. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani kehidupan dunia ini, maka tolak ukurnya adalah bagaimana perjuangan para nabi menegakkan syariat dan menjalankannya. Bagi mereka syariat ini dalam ujian-ujian yang sangat berat. Adapun bagi diri kita ujian-ujian duniawi, sabarilah, tidak akan lama. Apabila kita menemukan satu ujian yang mendekati sama dengan para nabi, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menurunkan banyak kebaikan kepada diri dia. Sampai ada seorang sahabat yang menangis datang kepada Rasulullah ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Ya Rasul, selama 1 tahun ini aku belum merasakan sakit sedikit pun, sehat sepanjang tahun. Dia mengira bahwasannya apabila seseorang terus disehatkan, takut ikhwah. Yang dia takutkan apa? Takut itu bagian daripada istidraj, bagian daripada sungkunan dari Allah. Karena kalau orang terlalu banyak menikmati kehidupan dunia ini, kesehatan, harta, kekayaan, dan jabatan yang itu membuat dirinya itu lalai, membuat dirinya itu lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tiba-tiba datang ujian, musibah bertubi-tubi kepada diri kita dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk harta kekayaan, dalam masalah ekonomi, Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sudah menyampaikan, ajaban li amril mu'min, aku ini sangat takjub kepada urusan orang-orang yang beriman. In asobathu darra, kalau dia ditimpa suatu kesulitan, fasabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu. In asobathu khaira, kalau dia timpa suatu kebaikan, fasyakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu. Maka tidak ada yang paling tangguh menghadapi kehidupan dunia ini kecuali orang-orang yang beriman, yang dengan keimanannya itu dia memiliki rasa syukur untuk nikmat Allah, dan dia memiliki rasa sabar untuk menghadapi musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tazkirah yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan mudah-mudahan menjadi amal yang terima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.